Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Nisha Amira dari kelas 72. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membuat model sel hewan dan sel tumbuhan. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah styrofoam berwarna kuning dan hijau. Selanjutnya, ada plastisin berbagai warna dan berbagai ukuran. Ada tusuk gigi, dan untuk alat-alat kita membutuhkan gunting, pisau, selotip, spidol. Sedangkan untuk referensi materi, saya menggunakan buku paket IPA dan LKS IPA. Sebelum kita membuat model sel hewan dan sel tumbuhan, kita akan mempelajari terlebih dahulu sel hewan dan sel tumbuhan. Oke teman-teman, sekarang saya sudah mendapatkan referensi model sel hewan dan sel tumbuhan dari internet. Sekarang kita akan memulai dari membuat model sel hewan. Pertama-tama, kita akan memotong styrofoam menjadi bentuk bulat. Kita memerlukan 2,5 lingkaran dari styrofoam untuk membuat sel hewan. Kita akan menempelkan 2,5 lingkaran ini agar menjadi bentuk 3D. Selanjutnya kita akan membuat bagian organel-organel. Kita akan membuat membran sel, sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, mitokondria, lisosom, sentriol. Oke teman-teman, sekarang saya sedang membuat nukleus. Jadi kita memerlukan warna yang berbeda-beda untuk membuatnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat nukleolus dengan warna biru. Teman-teman, saya sudah membentuk nukleus dan nukleolus. Sekarang kita akan lanjut ke badan Golgi. Oke teman-teman, sekarang saya sedang membuat sitoplasma dengan warna kuning. Nah, sekarang saya sedang membuat badan Golgi dengan warna biru. Teman-teman, saya sudah membuat badan Golgi. Selanjutnya, kita akan membuat mitokondria. Sekarang saya akan membuat mitokondria dengan warna orange. Teman-teman, saya sudah membuat mitokondria. Sekarang saya akan membuat lisosom. Sekarang saya sedang membuat lisosom dengan warna hijau. Selanjutnya saya akan membuat retikulum endoplasma. Nah, sekarang kita sedang membuat retikulum endoplasma. Oke teman-teman, sudah hampir selesai nih. Selanjutnya, kita akan membuat ribosom dan sentriol. Kita sedang membuat ribosom. Nah, sekarang kita sedang membuat sentriol. Jadi teman-teman, ini sudah jadi model sel hewannya. Jadi di sini tuh ada membran sel, sitoplasma, nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, baru tuh ada mitokondria, ada sentriol, ada lisosom. Oke teman-teman, sekarang saya akan menyelesaikan pemberian nama pada sel hewan.
Setelah kita membuat sel hewan, kita akan membuat model sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki bentuk segi enam. Jadi, kita akan memotong styrofoam menjadi bentuk segi enam. Oke teman-teman, saya sudah membuat bentuk dasar dari sel tumbuhan. Sekarang, saya akan membuat organel-organel lainnya dari sel tumbuhan. Sekarang, saya akan membuat vakuola. Teman-teman, saya sudah bikin vakuola. Sekarang saya mau bikin mitokondria. Saya sudah selesai bikin mitokondria, sekarang saya mau pasang di sini. Sekarang saya mau bikin kloroplast. Oke teman-teman, sekarang saya sudah jadi bikin kloroplast, sekarang saya mau pasang di sini. Saya mau bikin nukleolus. Teman-teman, saya sudah bikin nukleolus. Selanjutnya saya akan bikin retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Teman, saya sudah bikin retikulum endoplasma halus dan kasar. Sekarang saya akan membuat badan Golgi. Sekarang saya akan membuat ribosom. Sekarang saya akan menempel ribosom. Sekarang saya akan membuat dinding sel. Oke teman-teman, sekarang saya sedang menghaluskan sitoplasma. Ini organel-organel yang saya buat tadi, sekarang saya akan menaruhnya. Sekarang saya akan menaruh nukleus dan nukleolus di sini. Lalu ada ribosom. Lalu ada retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, mitokondria, badan Golgi, kloroplast. Oke teman-teman, ini saya sudah hampir selesai dan sekarang saya mau menempelkan label-label. Oke teman-teman, saya sudah selesai membuat sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Oke teman-teman, pertama itu ada dinding sel. Dinding sel terdapat di bagian terluar sel. Dinding sel memiliki struktur kaku dan kuat sehingga berfungsi untuk mencegah dan melindungi bentuk dari sel tumbuhan. Dinding sel juga berfungsi untuk mencegah kebocoran air secara berlebihan. Dinding sel ada dua, primer dan sekunder. Dinding sel primer terbentuk karena pembelahan. Dinding sel primer mengandung selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Dinding sel sekunder terbentuk dari penebalan. Selanjutnya, ada membran sel. Membran sel terdapat di bagian terluar dari sel, berfungsi untuk membungkus sel, mengontrol bahan-bahan sel yang keluar masuk, dan melindungi sitoplasma. Membran sel mengandung lipoprotein sehingga bersifat lentur. Membran sel memiliki fungsi menjaga keseimbangan reaksi kimia di dalam dan di luar sel. Membran sel bersifat semi-permeabel karena dapat menahan dan mengeluarkan sesuatu. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma terdapat di antara inti dan selaput plasma. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya perombakan makanan untuk menghasilkan energi dan pembentukan protein.
Nah, selanjutnya kita ke bagian organel. Organel yang pertama ada pada nukleus. Pada sel eukariotik, inti sel dibatasi oleh membran inti. Nukleus merupakan tempat pertukaran antara nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleus mengandung nukleolus atau yang biasa disebut anak inti dan kromosom. Kromosom merupakan sel pembawa sifat keturunan. Fungsi dari nukleus adalah menjaga kelangsungan proses hidup. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah lipatan membran yang membentang dari inti sampai ke membran sel. Retikulum endoplasma terdapat di sebagian besar sitoplasma. Retikulum endoplasma ada dua, retikulum endoplasma halus dan kasar. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma halus adalah penyintesis lemak, karbohidrat, dan metabolisme. Sedangkan retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menyintesis protein. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom terdapat di sebagian besar sitoplasma, tetapi juga ada di retikulum endoplasma. Fungsi dari ribosom adalah menyintesis protein. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel berbentuk kantong yang berfungsi untuk menyintesis polisakarida dan membentuk membran. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang berperan penting untuk keperluan sel. Mitokondria berfungsi untuk memecah molekul untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola hanya terdapat di sel tumbuhan. Vakuola berfungsi untuk menyimpan zat makanan dan zat sisa. Selanjutnya ada kloropas. Kloropas hanya ada di sel tumbuhan. Kloropas berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom berfungsi untuk pencernaan. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol hanya ada di sel hewan. Sentriol berfungsi untuk memecah sel untuk membentuk gelombang pemecah. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan adalah dinding sel, kloropas, dan vakuola. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pada sel tumbuhan kita memiliki dinding sel, sedangkan pada sel hewan kita tidak memiliki dinding sel. Lalu, pada sel tumbuhan kita memiliki kloropas, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloropas. Lalu pada sel tumbuhan lagi kita memiliki vakuola, sedangkan di sel hewan kita tidak memiliki vakuola. Sekarang, perbedaan sel hewan pada sel tumbuhan. Di sel hewan kita memiliki sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan kita tidak memiliki sentriol. Demikian video saya dari Neysha Almira kelas 72 tentang presentasi model sel hewan dan sel tumbuhan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.